Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sekecil apapun buatlah prestasi, karena itulah orang besar mengubah dunia. Ambassadors dan para profesional, saya Amir Rosa Al-Jalil. Selamat datang di podcast wawancara khusus para profesional, leaders to be leaders. Program ini dipersembahkan oleh situs beritaofficial.com yang didukung oleh program studi ilmu komunikasi Tantri Alim University. Kali ini kita kedatangan tamu, seorang penghafal Quran, pengajar Quran juga, dan juga seorang pengurus di salah satu organisasi terbesar di wilayah Sawangan Depok, yaitu Nahdlatul Ulama di Sawangan. Dia adalah Mas Abdul Kholik, atau kita sebut Ustaz Kholik. Apa kabar? Alhamdulillah. Baik. Selamat datang Pak. Ustaz Kholik, jadi ini yang menarik. Kita kan sudah lama sekali ya membaca Al-Quran, mengajar Quran, dan menghafal Al-Quran. Itu kenapa Anda tertarik di bidang ini? Dan apa alasannya Anda tetap istiqomah sampai Anda betul-betul hafal Al-Quran dan mengajarkan? Ya. Tentu melalui proses yang panjang ya, dari pengajaran pertama yaitu orang tua. Orang tua saya pengajar Al-Quran di kampung, ternyata karena istiqomah kita membaca. Kemudian selepas dari ya sudah alhamdulillah tanpa proses, maksudnya tanpa kita menghafal benar-benar, karena istiqomah dari orang tua yang selalu memerintah anaknya untuk membaca Al-Quran pada sholat maghrib, yaitu baca terutama di sholat Yasin. Nah itu ternyata istiqomah itu kemudian tidak sengaja kita sudah hafal. Dan kemudian ya emang orang tua sangat intens sekali untuk mengawal anak-anaknya, putra putrinya dalam belajar. Tentu tidak hanya Al-Quran saja, di semua mata pelajaran ya juga kita didorong untuk belajar dengan tekun dan juga berprestasi. Namun karena lingkungan keluarga yang memang dekat dengan Al-Quran, kemudian itu yang kemudian kecenderungan kita, atau saya lebih tepatnya, di dunia Al-Quran. Walaupun ketika di usia SMP kita dimasukkan di pesantren, ya banyak ilmu-ilmu yang lainnya juga diajarkan, baik itu ilmu agama, ilmu kitab, ada kebahasaan, baik itu bahasa Arab, bahasa Inggris dan sebagainya. Tetapi kecenderungan terhadap Al-Quran itu lebih besar. Nah, kemudian selepas SMA itu saya baru menekuni benar-benar menghafal Al-Quran. Alhamdulillah dalam waktu kurang lebih 11 bulan saya sudah bisa menyelesaikan 30 juz. 11 bulan? 11 bulan. Untuk usia berapa? Usia 19 tahun. 19 tahun sudah 3 tahun bulan? Iya. Setelah SMA. Setelah SMA. Kemudian dan memang ketika di pesantren saya sama Kiai sudah diberikan amanah. Dan ketika waktu di MTS itu alhamdulillah sering mendapatkan prestasi. Dalam artian selalu menjadi juara kelasnya. Sehingga ketika di Aliyah
diamanai untuk mengajar ada di kelasnya, Iya. baik itu mengajar ilmu bahasa, ilmu soroh maupun ilmu fikih ataupun ilmu syar'i dan lain sebagainya. Selain tadi ya dorongan dari orang tua dan juga lingkungan seperti itu, memang ilmu-ilmu yang kita pelajari itu mengajarkan kita untuk selalu belajar dan mengajar, belajar dan mengajar. Sampai saat ini saya masih belajar. Saya banyak guru-guru, ada Kiai Ahmad Bukhari, ada Kiai Mujib, ada Prof. Oman dan lain sebagainya. Semuanya guru saya dan saya masih aktif sampai sekarang belajar kepada beliau-beliau. Ya. Sehingga jangan sampai kita sudah menjadi pengajar, menjadi seorang dosen, kita berhenti belajar, jangan. Tapi tetap harus terus berkembang, belajar dan juga mengajar, berproses terus. Oke, teman-teman, saya bacakan dulu ya nih profilnya Mas Ustadz Horik ya. Jadi beliau ini adalah saat ini Ketua PAC JIH dan Usaha Depok, mengajar di PPTQ Sidik Amurot Jakarta Selatan, mengajar di Ponpes Atawah SD Nana Atawah ya, koordinator metode bumi SMPI Al-Hamidiyah Depok, Kepala Madrasah Tahfiz Al-Quran Al-Mubarak Sama Depok, Bendahara Umum PC JIH NERU Kota Depok, Wakil Rais Syuriah NERU WSC NERU Sawangan, dan dosen di Universitas PTIQ Jakarta. Jadi bukan di hubungan ya. Jadi beliau ini ya, begitu banyak pekerjaannya, jadi juga selain sebagai orang yang mengajarkan Al-Quran dan punya hubungan dengan agama dan juga ilmu Al-Quran, juga aktif di organisasi. Oke, bagaimana Anda bisa membagi waktu ya, mengajar di begitu banyak tempat? Apakah Anda dalam kesibukan itu bisa terus mempertahankan hafalan Anda dengan baik? Iya. Memang cukup banyak kesibukan saya yang tadi disampaikan, dan alhamdulillahnya semua kesibukan itu masih berhubungan dengan Al-Quran. Sehingga kesibukan itu yang tentu mendorong kita untuk jangan sampai kita mengajar Al-Quran, memotivasi anak-anak untuk menghafal Al-Quran, mempertahankan Al-Quran dengan baik, malah kita yang Al-Qurannya kemudian lupa atau sampai hilang. Alhamdulillah dari. Selain saya juga di rumah itu menyimak, ada pesantren kecil-kecilan di rumah. Nah itu juga memotivasi saya, sehingga ketika ada santri di rumah yang setoran, tentu kita mau nggak mau kan kita ikut merojaah hafalan kita. Dan itu sangat membantu untuk proses penjagaan Al-Quran saya sendiri. Dan saya semenjak dari mahasiswa itu sudah terbiasa ketika sambil naik motor itu biasa menonton ayat surat Al-Quran. Sudah terbiasa sekarang, bahkan kita tadi juga sama. Kemudian sambil naik motor baca Quran, naik motor ataupun naik mobil itu ketika seperti itu saya usahakan walaupun itu dapat seperempat ataupun setengah atau bahkan bisa 1 juz itu selalu seperti itu, dan sampai sekarang itu menjadi bibit saya. Dan kesibukan itu memang benar apa kata GE saya waktu itu, waktu saya masih belajar. Sekarang fokus hanya pada belajar. Jangan kemudian waktu yang banyak luangnya itu digunakan untuk bersantai-santai. Karena ketika saat kamu menjadi orang dan susah untuk membagi waktu, kamu akan merasakan ternyata waktu luang itu begitu mahal. Dan itu yang mungkin saat ini saya rasakan, begitu banyak kesibukan. Bahkan di hari Sabtu dan hari Ahad itu sampai saya susah bagi waktu untuk keluarga. Saya sering diprotes sama istri saya. Ini kapan kita jalan-jalan dengan anak dan juga dengan keluarga? Karena saya di hari Sabtu itu saya seharian di kampus. Bahkan kalau malam masih kegiatan di Jemaiyah dan juga di beberapa taklim. Kalau hari Ahad saya mengajar di Jelanda dan juga di SD. Dan kadang kalau malam juga kegiatan-kegiatan Jemaiyah. Kalau hari akhirnya pasti mengajar lah gitu ya. Sehingga
Memang nyaris waktu untuk keluarga emang hampir-hampir tidak, hampir-hampir lah, hampir-hampir tidak ada lagi. Dan ya ini yang menjadi masuk PR lah itu PR. Alhamdulillah sih istri memang cukup mengerti, tapi ya kadang itu disuarakan. Gitu. Ya kalau tidak ada langsung bisa dari putra-putra saya. Dan kemudian minta keluar, entah apa itu bagian dari proses yang berarti jadi keluar. Seperti itu. Ya seperti itu yang memang saya jalankan dari kesibukan saya. Kalau selain itu saya mengajar di Alhamdulillah. Kalau dulu ada di STAI, kemudian sekarang di SMP-nya sebagai koordinator. Dan di hari ya selain hari tadi Sabtu dan Rabu itu. Ya. Kalau harusnya mau libur, tapi tadi memang ada beberapa pesantren yang dulu yang pendirinya itu aslinya minta saya, seperti yang di BSD itu minta saya untuk menjadi pengasuhnya kalau seperti itu. Saya tidak berani menyanggupi karena saya sudah ada kewajiban di Depok sini dan keluarga tidak mau pindah ke sana. Tapi saya memberi janji, pokoknya kalau saya lupa, insya Allah saya ke BSD untuk mengajar santri-santri yang ada di sana. Pokoknya ya saya luangnya emang dari minggu itu ada hari itu, sehingga itu yang saya jadi protes. Saya adalah mendampingi jadi protes anak sendiri. Oke, jadi ini satu pekerjaan atau suatu pengabdian dari ilmu yang dimiliki, dan itu tanggung jawabnya memang tidak hanya di dunia tapi di akhirat juga ya. Harus membagikannya. Kita tidak boleh nolak. nggak boleh nolak. Kecuali waktu yang bisa dikira-kira kapan gitu ya. Menarik sekali. Ya, berbicara tentang mengajar ini cukup menarik ya, Mas Ustaz. Jadi Anda tuh mengajar Al-Quran ya. Tanggung jawab Anda itu sebagai mengajar atau Ustaz serta juga merumus. Ya. Jika ada sekolah atau teknik yang ada itu seperti apa sih? Tanggung jawab Anda. Ya memang beberapa ya seperti di rumah kita menjadi pemimpin di beberapa ada santri-santri kemudian ada di komplek kita memberikan madrasah, kemudian di Wisma Mas juga ada madrasah sentinnya yang kita dirikan. Ya tentu mempunyai tanggung jawab secara moral kepada anak didik kita. Tanggung jawab moralnya kalau anak itu sudah belajar dan kita sudah agak lama tapi kemudian belum sesuai target, pasti menjadi tanggung jawab moral. Kira-kira yang salah ini pengajarannya atau anaknya. Nah tentu itu yang menjadi pertanyaan besar bagi saya, tanggung jawab saya. Ketika ada orang tua sudah menitipkan namun tidak sesuai dengan ekspektasi baik dari saya pribadi ataupun dari orang tua. Nah, ini yang menjadi hal yang harus saya evaluasi bila ada anak-anak atau santri yang tidak sesuai dengan target saya sendiri. Karena setiap semua itu pasti saya targetkan. Kemudian ketika semisal anak-anak atau santri yang ada di tempat saya dalam 1 tahun dia belum mendapatkan 10 juz, pasti akan saya evaluasi. Dalam 1 tahun? Dalam 1 tahun saya evaluasi. Walaupun setiap harinya tetap ada evaluasi. Kalau setiap hari tidak bisa menghafalkan 1 halaman, ya tentu ada alasan yang harus disampaikan mengapa tidak sampai 1 halaman dalam 1 hari. Begitu juga kalau di madrasah umpamanya dalam belajar Al-Quran atau
mengkaji, karena itu tidak menyelesaikan satu halaman baik dijilid ataupun belajar Al-Qurannya, tentu akan kita evaluasi baik dari pengajarnya ataupun dari si muridnya. Kalau ternyata si murid ini tidak sampai target karena sedang tidak masuknya karena apa, atau dari ustadznya atau dari ustadznya yang kurang disiplin, mungkin masuknya telat. Bagaimana Anda mengelola waktu Anda dan juga kalau ada yang ada di sini, bagaimana Anda mengikuti? Iya, proses ini memang tidak pernah saya inginkan. Maksudnya gini, memang kita aktif bersosial dan juga di lingkungan Nahdlatul Ulama. Kita sering sekali seman-seman ke kiai dan juga para asatidz yang ada di Sawangan maupun di lingkungan Depok ini. Sehingga mungkin karena kedekatan itu dan mungkin karena sering kali kita ikut bersosial atau ngopi-ngopi dengan para kiai, para asatidz, kemudian ternyata kita yang dipilih gitu. Dan ketika yang dicalonkan ternyata teman-teman pada aklamasi milih lah gitu. Mau nggak mau kan kita harus melanjutkan. Nah, tentu memang ini organisasi yang tidak tidak mengikat secara waktu. Maksudnya tidak berkantor. Maksudnya ada kantornya, kantor dari ranting ada, kemudian seperti PJN itu juga punya kantor, MBT juga punya kantor. Nah, tapi kita tidak ada seperti di dinas ataupun di kampus ataupun di sekolah yang harus absen dengan finjil ataupun dengan itu tidak seperti itu. Sehingga itu memudahkan kita untuk membagi waktu. Pengalaman Anda apa saja di organisasi itu ya? Bendahara, sebagai lali, Ya, maksud tadi saya sampaikan, kalau untuk di lingkungan Sawangan, kecamatan itu saya menjadi ketua pengaji JGH, jadi ketua JGH Sawangan untuk periode ini saya. Jamiatul Qur'an wal Furqan. Jadi Jamiah ini adalah Jamiah yang didirikan oleh Ki Haji Wakil Hasyim Putra dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari di tahun 1951 tanggal 15 Agustus. Nah, Jamiah ini adalah perkumpulan dari para penghafal Al-Quran dan para qori Al-Quran. Qori seperti yang kita kenal itu Muhammad Zainal, itu qori. Nah, itu senior kita di PTIG, beliau juga PTIG juga. Nah, kumpulan seperti itu, makanya di JGH tidak banyak anggotanya karena terseleksi dengan sendirinya. Kalau dia tidak menghafal Al-Quran atau tidak qori Al-Quran, ya tidak bisa masuk di Jamiah itu. Ya, beda dengan umpamanya ada fatayat atau muslimat atau ansor mansur, ya, semuanya bisa masuk. Yang penting punya ghirah dan itu dengan ilmu yang insya Allah masuk. Oke, teman-teman, jadi masuk Ustaz Maulik ini prestasinya juga luar biasa ya, dari zaman muda dulu. Dia pernah tahun 2006 juara 1 MHQ tingkat juz tingkat provinsi Jambi. 2009 juara 1 MTQ cabang tafsir bahasa Indonesia tingkat Jakarta Selatan. 2011 juara 2 MQK nasional pada Munasnya di Kalimantan Barat. 2012 juara 1 MTQ cabang kajian Al-Quran di tingkat provinsi Jakarta, DKI Jakarta. Dan 2024 penghargaan pelopor metode baca Quran JQH. Wah, ini lumayan jadi kalau
membaca, menghafal, mengajar, kemudian investasi juga, kemudian memimpin juga. Ini ada capek banget, senang atau ada merasa ada sedikit kesah gimana untuk menjalani ini profesi dan kegiatan ini? Iya. Capek itu biasanya akan hilang atau tertutupi ketika itu menjadi hobi kita. Ya. Jadi kita tidak akan merasa capek kalau itu sudah menjadi hobi kita. Karena itu hobi. Jadi karena itu makanya maling juga. Hobi. Ya, jadi capek. ya walaupun itu berat ya, biasanya kita kalau tanya hobi itu pasti hobinya bersifat olahraga ataupun yang bersifat santai-santai. Dan tetap gitu. Yang bermanfaat jarang ya. Mencoba bermanfaat dari hobi. Nah, menyenangkan. ya itu sangat menyenangkan. Makanya ya itu memang harus pola bahwa alam sadar kita memang harus kita rubah. Gitu. Yang selama ini kalau orang ditanya hobi pasti kalau tidak olahraga ataupun apa melainkan memanah ataupun berkemah dan sebagainya, manjat dan sebagainya, hobi seperti itu. Nah, karena kesibukan kita sampai terjadilah kesibukannya itu hobi, sehingga kita tidak merasa terbebani. Ya pasti capek. Orang hobi juga capek juga lah gitu. Capek juga ya. Memanjat Sekarang mari ya. Hobinya memanjat capek juga kan gitu. Hobinya main sepak bola gitu, capek juga lah. Semuanya capek, tapi capeknya itu menjadi lebih ringan karena itu hobinya. Saya juga menjadikan ini sebagai hobi saya, sehingga ya kadang kita sedang capek sekali, tapi ketika ketemu dengan kiai kita kemudian kayak capek itu hilang. Itu kan bagian dari apa yang sudah kita lakukan itu saja. Karena gini, kalau kita tidak seperti itu kita akan merasa apa? Karena ada teman saya sudah ikut MTQ di tingkat dari provinsi sampai ke nasional. Dan ternyata kan banyak harus dapat emas, harus sampai juara satu. Kita lihat seperti itu. Nggak dapat kemudian ada yang sampai stres dan sebagainya. Oh gitu. Ada seperti itu. Stres. Itu ya berarti obsesi. Obsesi sudah menjadi obsesinya. Obsesinya dan juga berarti kan ini lihatnya sudah bergeser. Bergeser ya, bergeser jadi bisa stres juga ternyata kalau ternyata sudah bergeser dari amalan. Bergeser, jadi yang dikejar ternyata sudah materinya gitu. Menjadi hadiah dari emas semua uangnya ya gitu. Berarti dan itu kemudian waktu saya pernah saya masih ingat di Jambi ketika itu menggaya saya itu agak kurang suka dengan santrinya yang ikut MTQ, mohon maaf. Sebenarnya nggak suka. Sebenarnya kayak saya tidak suka. Karena ada dikejar. Iya, tadi itu. Niatnya suka. Karena sama itu di Jambi, saya lagi pengertian di Jambi, merintis pesantren di sana dengan ikut kiai saya, alhamdulillah sekarang pesantren yang besar sudah ribuan santri, bahkan sudah sampai 3 cabang lebih. Nah waktu itu memang di kecamatan beliau tidak ada yang mewakili untuk MTQ itu. Nah, menyisakan saya ketika itu hanya saya yang kira-kira siap ketika mulai. Akhirnya saya dikirim dilalah gitu. Ya dilalah tembus sampai ke provinsi dan dapat gitu. Jadi kan ini tapi ternyata kemudian ketika saya masuk ke dunia itu ternyata banyak yang niatnya jauh dengan niat saya gitu. Yang dikejar benar-benar hadiah, investasi dan hadiah gitu. Dan ternyata di ibu kota jauh lebih serem lagi ya gitu. Jadi memang berlomba-lomba untuk mendapatkan hadiah dan investasi tadi itu diakui. Ya mungkin itu menjadi kritik bagi dunia kita lah ya. Memang dia harus dijaga lah gitu. Makanya seperti kayak Haji Arwani itu kan beliau mengharamkan santrinya ikut MTQ gitu. Karena tadi melihat situasi yang ada di dunia pergantian sudah campur baur antara yang memang siar dan untuk menjadi uang gitu ya. Ya, tentu kita tidak menafikan bahwa syiarnya itu sangat baik ya. Syiarmu, masya Allah ada orang yang ketika berujus, ada yang orang bisa melakukan Islam dan begitu indah sekali. Tentu itu syiar sekali. Tapi kemudian sisi negatifnya ya tadi yang lihatnya yang mungkin kurang terjaga tadi.
Tapi kalau sudah bisa menjaga niat dari itu semuanya sih insya Allah aman. Sebenarnya niat yang benar apa sih kok niat kayak gitu? Niat tujuannya untuk syiar Allah saja, nggak boleh niat yang lain. Enggak berniat untuk jadi juara. Harusnya itu nggak ada harusnya. Harus tidak ada. Harusnya ya. Membaca sebaik-baiknya dengan tidak ada niat untuk jadi juara. Kalaupun memang kita yang menjadi terbaik itu adalah ya prestasi ataupun hadiah itu saja, ataupun sebagai apa ya bagian dari kita dihargai orang gitu. Itu dia akan kisah tadi temannya Mas Ustaz Malik ini pernah bahasanya berusaha untuk mencapai juara satu untuk mendapatkan emas dengan ajang itu dia tidak dapat menjadi stres. Ini yang cukup menyakitkan karena seorang penghafal Quran tapi bisa stres, padahal Al-Quran adalah syifa. Jadi ada sesuatu yang berbeda tujuannya ya. Ya mungkin itu kalau terjadi di umpamanya kita di SEA Games ataupun Asian Games gitu ya, mungkin itu akan maksudnya stresnya itu biasa karena yang merupakan emang untuk itu untuk juara itu. Tapi ya emang Al-Quran memang musabaqah memang ya. Tapi tetap juga harus niatnya harus dijaga tadi. Ya, emang ya 11-12 repot lagi untuk membedakannya tadi itu. Karena itu kan diperlombakan ya. Jadi mau nggak mau kan ada melakukannya terbaik. Cuman ya emang nggak boleh diniatin tadi untuk menjadi materi tadi. Niat itu penting ya. Mulai tasawuf wilayah itu lagi sama orang kuliah. Apa artinya? Dan janganlah kalian menjual ayat suci Al-Quran dengan sesuatu yang tidak bernilai atau sedikit bernilainya hanya duniawi atau sedikit sekali. Itu Al-Quran. Surah Al-Baqarah. Ya. Ayatnya saya lupa ayatnya. Ayatnya maksudnya nomor ayatnya. Itu Surah Al-Baqarah di halaman-halaman awal. Berjuang untuk menghafal Quran itu tadi mudah ya. Terkadang itu sudah biasa seperti itu. Karena merasa sebenarnya merasa kecapean juga gitu ya. Ketika pada waktu itu di masa remaja, masa muda, sebenarnya anak-anak yang lain itu main. Kadang-kadang dia ketika seperti mereka itu mereka mengalami seperti itu. Ya tentu itu sangat manusiawi. Ya. Jadi di masa-masa kita harusnya banyak di masa-masa itu, di masa-masa usia kita yang teman-teman misal kita itu begitu santai, banyak bercanda, bermain dan tidak banyak diikat dengan kegiatannya dan sebagainya, dengan waktunya, dengan tempatnya. Dan tentu kita ingin seperti itu. Tapi lagi-lagi orang tua kan selalu memotivasi, guru kita memotivasi, ya kita memotivasi bahwa tidak ada orang yang sukses atau bahagia yang masa mudanya itu bersantai-santai. Tidak ada orang yang bisa menjadi pandai atau berilmu kalau dia hanya bersantai-santai saja. Nah, tentu motivasi masing-masing ini yang kemudian menyernakan atau meminimalisir keinginan kita untuk bebas seperti teman-teman kita yang pergi ke sana kemari sampai larut-larut kemudian tidak tidak dilarui atau tidak di tanda-tanda kutip ya yang dibebaskan oleh orang tuanya begitu. Nah, seperti kita yang di pesantren yang begitu terikat sekali tidak bisa kemana-mana, setiap harinya ketemu dengan kitab, dengan buku bacaan, dengan Al-Quran dan sebagainya. Yang harus terus seperti itu ya. Oke, apa yang membuat Anda berkembang dari kondisi Anda yang dulu sehingga kondisi Anda sekarang di usia 41 tahun? Jadi berkembang secara apa ya? Secara pribadi, secara keilmuan? Iya. Kalau ya tentu secara keilmuan ya, secara keilmuan tentu memang banyak hal yang alhamdulillah sudah kita pelajari, terutama terkait Al-Quran itu sendiri. Dan sampai detik ini saya tidak pernah merasa kemudian sudah selesai. Tadi saya sampaikan bahwa sampai detik ini saya masih belajar dan saya mempunyai banyak guru tetap yang saya belajar baik di taklim beliau ataupun di
rumah beliau. Iya. Gitu. Sehingga itu mengapa itu saya lakukan? Memang kita jangan pernah berhenti untuk beristighfar minal mahdi ila lahad. Jadi proses mencari atau berproses untuk menjadi orang alim itu jangan pernah selesai sampai kita ke liang lahat. Dan untuk di sela-sela itu kita diwajibkan untuk mengajarkan ilmu, sehingga perkembangan itu akan terus dan tidak statis. Jadi masih terus berkembang, berprogres dan sebagainya. Dan kalau terkait yang mungkin dulu ya di awal-awal kita selesai kuliah itu masih tidak banyak aktivitas, paling aktivitas hanya 1-2. Tapi sekarang begitu banyak yaitu kita nikmati dan itu kita syukuri, berarti kita manfaat. Berarti semakin banyak aktivitas kita, semakin banyak kegiatan kita, semakin banyak kita dipercaya, berarti kan kita juga menjadi orang yang manfaat dan itu kita syukuri. Dan tentu tidak semuanya yang kita pegang itu kemudian baik semuanya. Tentu ada juga kritik dari anggota-anggota dan sebagainya, tentu itu kita terima. Karena jangan pernah menjadi pemimpin kalau tidak siap untuk dikritik. Lebih baik kita bisa menjadi pemimpin kalau tidak siap untuk dikritik dan tidak siap untuk diberi masukan. Sehingga itu yang menjadikan kita berproses, menjadikan kita semakin kuat, menjadikan kita semakin lebih baik lagi. Masuk di organisasi ya. Iya. Anda berkembang sampai saat ini jadi ketua PAC juga, kemudian di Mulai Surya juga, dan Renari juga ya. Iya. Di lingkungan Jadi lingkup kota. kota. Itu ngurusin uang. Iya, uang jemiah. Iya, uang jemiah. Benar macam itu. Iya. Ya tentu tanggung jawabnya emang benar itu berat, kadang kan suka tercampur lah. Iya. Nah, gitu. Ya lagi-lagi kita harus tapi tetap pelaporan tetap kita laporkan setiap bulannya, pemasukan dan pengeluaran tetap kita laporkan. Tidak kemudian ini mentang-mentang organisasi kemudian kita seenaknya, tidak, tetap ada pelaporan yang akuntabel setiap bulannya. Jadi sebagai ketua PAC juga di Sawangan, kemudian bendahara di kota, saya Surya di kota juga ya. Itu dia MPC-nya. Itu banyak kegiatan. Nah, motivasi Anda itu dari apa ya? Ya, motivasi saya seperti yang disampaikan oleh Mbak Imam Zubair gitu, bahwa berkhidmatlah kepada Al-Quran. Orang yang khidmat dengan Al-Quran tidak akan pernah susah hidupnya. Dan orang yang berkhidmat dengan Al-Quran tidak akan pernah susah untuk makan. Jadi beliau bilang seperti itu di banyak kesempatan, walaupun saya tidak pernah berguru langsung, tapi ini juga pernah disampaikan oleh guru saya, Kiai Haji Al-Masih Nawawi Almarhum. Beliau dengan bahasa Jawa, karena saya orang Jawa ya. Ketika itu beliau bilang, pokoknya santriku meremut Al-Quran, kemudian terus gak iso mangan, ketok tanganku. Kalau saya bahasa Indonesia kan, kalau ada santri saya yang sudah menghafal dan juga menjaga Al-Quran dengan baik, istiqomah, kemudian gak bisa makan, potong tangan saya, sampai seperti itu. Berarti menunjukkan benar-benar ada orang yang khidmat dengan Al-Quran, insya Allah akan dicukupi oleh Allah. Orang yang dijamin dalam jaminan Allah ya. Teman-teman, dan awalnya orang itu membaca Al-Quran itu adalah jaminan Allah. Mengamalkan atau mengajarkan mengenalnya adalah jaminan Allah. Oke, ada putranya berapa? Ya, saya baru dikasih 2 putra. Berarti mau tambah banyak. Insya Allah gitu ya. Pengennya gitu. Ini lah. Ya paling tidak kalau orang tua saya itu putra putrinya 4 ya, paling tidak 4 lah. Enggak sama gitu. Iya. Iya,
ini ada perdebatan lain ini ke depannya. Insyaallah ya. Kemudian apa kiat dan saran Anda bagi para guru-guru yang muda, para penghafal Al-Quran, anak-anak yang belajar Al-Quran? Apa saran Anda kepada mereka supaya mereka tetap istiqomah, giat, rajin, pantang nyerah? Ya. Belajarlah Al-Quran dan nikmati proses itu. Nikmati proses itu. Ya, walaupun itu menjadi sebuah kewajiban, tetapi kewajiban jangan dijadikan menjadi sebuah beban. Menjadikan itu menjadi sebuah tantangan, menjadi sebuah kenikmatan. Karena orang yang belajar Al-Quran itu adalah keluarga Allah. Makanya ketika ada sahabat bertanya, innalillahi ahlina minan nas. Rasulullah ketika itu menyampaikan ke sahabatnya, semuanya Allah itu punya keluarga dari orang manusia. Allah punya keluarga, kata sahabat. Siapa keluarganya? Ilaman hum ya Rasulullah. Siapa mereka ya Rasulullah? Hum ahlul Quran wa khawassatuh. Keluarga Allah adalah orang yang ahli Al-Quran dan orang yang menjadi pilihannya, yaitu pilihan orang yang senantiasa berkhidmat kepada Al-Quran. Dan tentu untuk menjadi ahlul Quran ini mana sangat luas. Tentu yang paling utama ahlul Quran adalah orang yang bukan hanya menghafal saja, Ya, membaca juga sama. Membaca rutin. Yang rutinnya istiqomah itu ahlul Quran. Tiap hari baca, baca dengan rindu ya. Memang tanggung jawab bagi penghafal Al-Quran itu kalau hafalannya hilang, itu kan dosa. Itu saya. Dosa. Karena berarti ada godaan dunia di situ. Nah itu makanya kemudian menghafal Al-Quran dia lebih banyak berinteraksi dengan Al-Quran karena tadi tuntutan untuk menjaga tadi. Tetapi mana ahli tadi? Ahli Al-Quran bukan sejatinya bukan hanya menghafal Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran. Sehingga semua dari umat Islam itu mempunyai kesempatan yang sama untuk bisa menjadi ahli Al-Quran. Membaca Al-Quran itu seperti menyempurnakan juga ya. Kita dimana Allah. Jadi itu yang harus kita tanamkan kepada kita semuanya, teman-teman semuanya yang melihat Al-Quran. Ya, walaupun pencinta Al-Quran juga sama gitu ya. Terus kita apa kita bedanya? Ya, jadi kan ada urutan-urutannya. Jadi kalau kita tidak menjadi kuna aliman atau muhibban gitu ya. Menjadi orang yang alim ataupun menjadi yang pencinta Al-Quran. Kemudian ada urutannya itu, tapi yang sangat tidak boleh itu menjadi orang yang pembenci. Jadi sama juga seperti ini. Rasulullah itu bersabda, jadi orang qari'ul Quran wa mustami'ihi kahana ini sudah jangan. Fil ajri wa fil ajri. Jadi orang yang membaca Al-Quran dengan yang mendengarkan. Begitu yashtarikani fil ajri. Jadi al-qari wal mustami' yashtarikani fil ajri. Orang yang membaca dan mendengarkan itu pahalanya sama. Memang kalau sebelum ini apa tinggalnya mendengarkan saja lebih enak gitu. Bisa. Iya. Tapi coba sama gitu. Enggak saja dengerin aja gitu. Tapi dengerinnya serius memang mau dengerin. Iya, dengerin. Itu sama pahalanya. Berarti kan peluang-peluang untuk mendapatkan pahala itu begitu mudah, begitu mudah rupanya. Jadi cukup pergi ke tempat-tempat orang ngaji, orang-orang di situ dengerin itu bisa dapat pahalanya. Tidak hanya di majelis Al-Quran saja, gitu. Majelis Taklim juga sama. Gitu. Cuman yang majelis Taklim kadang kan gini. Jadi ketika kita baca itu yang Muhammad Jadam Aqawun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitabullah wa yantadarasunahu bainahum. Kemudian ada wa yantadarasunahu, ya, kemudian orang-orang yang itu tidak ada rumah dari rumah-rumah Allah yang kemudian di situ dibacakan ayat Al-Quran dan Al-Quran itu dipelajari. Illa nazarat alaihim sakinah, kecuali akan diliputi dengan ketenangan. Wa ghasyiyatum rahmah dan dinaungi dengan rahmat dan keberkahan. Tapi yang kadang itu ketika yang Al-Quran dikaji, kadang ini kajiannya kan suka melenceng.
mohon maaf. Iya. Harusnya yang digaji ya benar-benar ayat Al-Quran. Ini yang digaji ini malah orang lain, yang digaji malah kelompok lain, yang dibicarakan malah orang lain, partai lain, kelompok yang lain, kalau suku-suku yang lainnya. Jadi sudah banyak melencengnya. Nah, padahal yang Nazarat Alim Musakina itu yang majelis taklim yang tidak seperti itu. Yang benar-benar punya itu ya Al-Quran itu yang digaji yang benar-benar bukan mengkaji orang lain, bukan kepentingan atau menurutnya. Nah itu yang harus kita koreksi ya. Terus ada dari Mas Ustaz mengenai cara bagaimana kita yang apa Al-Quran, berpikir kemudian Al-Quran, kemudian Al-Quran dalam aplikasi rutinitasnya ya selainnya tetap istiqomah lurus di maksudnya seharusnya nggak membantu kita bahasanya Boleh kita ya. bentar kita ya. Oke, Anda punya moto apa dari itu? Ya. Moto hidup saya ya. Ya itu kan ada banyak ya. Punya mana? Ada banyak ya. Boleh yang mana? Dua, tiga, boleh silakan. Harik tajidul barokah. Ngalir, kita juga bareng. Jadi harik itu beramalah, beraktivitaslah dalam hal apapun. Ini kontak dari yang buat itu atau Saya mengutip dari ulama. Dari ulama. Ya, harik tajidul barokah, bergeraklah, bermanfaatlah untuk orang lain dan sebagainya, maka kamu akan mendapatkan keberkahan. Keberkahan itu adalah al-khair al-ilahi. Jadi keberkahan adalah kebaikan yang bersifat ilahi, yang bersifat itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena gini, orang hidup itu yang dijali kan pasti ketenangan. Ketenangan ya. Ya banyak dari kita yang mengejar jabatan tertentu, mengejar prestasi tertentu, itu menjadikan kita semakin tidak tenang. Kita selalu dibayang-bayangi dengan teman kita, dengan orang-orang sekitar kita yang sudah sukses dan sebagainya. Kita seakan nggak percaya diri dan seakan menjadi kurang-kurang dan terus tidak tenang lagi. Padahal kita sudah lebih untuk makan saja nggak pernah kekurangan. Tapi yang dikejar itu selalu hal-hal yang tidak penting. Ini yang mata, ya, ini yang barokah tadi itu adalah kebaikan yang bersifat ilahi, menjadikan kita itu tenang dan semakin mantap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fotonya terkait Al-Quran tadi. Ya, terkait Al-Quran, khidmatlah kepada Al-Quran. Kamu akan dicukupi oleh Allah. Teman-teman berkhidmat dengan Al-Quran, siapapun kita, biasa-biasa muslim, maka Al-Quran adalah ketenangan, obat, dengan hidup ini mata, insya-Allah akan cukupi kita lahir dan batin. Insya-Allah. Teman-teman, sudah sampai kita pada akhir dari podcast ini. Hari ini kita dapatkan banyak sekali ilmu dari Mas Ustaz Murid yang begitu banyak kesibukannya dalam mengajar, memimpin, dan juga mengelola madrasah. Ini sesuatu yang kadang kita banyak orang mengeluh, dikasih kesibukan sedikit, itu sudah merasa sibuk sekali. Padahal banyak sekali orang yang sangat sibuk. Tapi seperti Mas Ustaz Murid bilang, kesibukan jadikan hobi, sehingga tidak perlu merasa susah. Oke. Alhamdulillah, sharing ini sangat bermanfaat tentunya bagi kita semua. Terima kasih banyak sudah menyaksikan apa yang disampaikan oleh Mas Ustaz Murid hari ini kepada podcast ini. Sangat bermanfaat sekali. Sampai ketemu pada podcast kita selanjutnya dengan narasumber yang istimewa juga berikutnya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sampai ketemu. Terima kasih sahabat.